Saudara, kita kembali membahas tentang satu hal yang terkait dengan filsafat, yang mana kita bahas tentang kesusastraan Maurice Blanchot dari Prancis, yang lebih bermain dengan sifat paradoks. Paradoks kelihatannya berlawanan, tapi keduanya sama-sama benar. Paradoks imaji yang muncul oleh karena tampilan. Jadi tampilan itu berpengaruh kepada munculnya imaji yang berbeda-beda, kelihatannya perlawanan, tetapi sesungguhnya semua benar. Nah, di sini saudara kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa imaji yang muncul itu adalah kedekatan. Kedekatan itu timbul melalui pengambilan jarak. Imaji yang muncul merupakan kedekatan. Kedekatan karena ada jarak. Kalau kita tidak berjarak, maka kita akan melihat kenyataan dari peribahasa. Kuman di seberang lautan, tapak gajah di pelupuk mata tiada tampak. Oleh karena tidak ada jarak, maka gajah itu tidak tampak. Yang tampak hanya kulitnya yang tebal, bahkan tidak tampak apa-apa kecuali hitam. Oleh karena tidak ada jarak. Dengan demikian kita tahu kita tidak bisa mendapatkan imaji tentang gajah apabila tidak ada jarak. Meskipun dekat, bisa tidak terlihat. Kecuali ada jarak yang cukup. Maka disebut ada kedekatan. Oleh sebab itu, kalau tidak ada kedekatan, kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Kedekatan pun ada jaraknya. Maka kita tahu kalau kita tidak mendekati sesuatu dengan ada jarak, kita tidak bisa melihat apa-apa juga oleh karena dia terlalu jauh tanpa ada kedekatan. Oleh karena itu semua ada yang disebut dengan kesendirian, keterpikatan atau ketertarikan. Ada kesendirian, ada ketertarikan, dan imajinasi, khayalan, atau pemikiran, atau penggambaran, atau pencitraan, atau ide, atau segala sesuatu yang merupakan image dan penglihatan. Nah, penglihatan ini semua yaitu kesendirian, ketertarikan, imaji, dan penglihatan. Itu semua rangkaian gagasan. Jadi, gagasan merupakan rangkaian dari itu semua yang membentuk karakter penulisan. Dalam hal ini, penulisan Maurice Blanchot. Praktik ini membangkitkan ketidaktentuan. Nah, ketidaktentuan karena apa? Semuanya dapat bermain, semuanya dapat terjadi dengan berbagai kemungkinan. Probabilitasnya sangat besar, apapun bisa terjadi di situ. Maka dengan ketertarikan, imaji, dengan tertarik, dengan penglihatan, dan dengan sendirian, bebas dari pengaruh luar, kita dapat membuat berbagai macam kemungkinan terjadi di dalam karya sastra kita. Bila seseorang itu tertarik, terpikat, atau terpesona, atau terlem, tertarik, maka yang dilihatnya bukanlah figur, bukan, tapi apa? Bukan pula objek nyata. Yang terlihat bukan figur atau objek nyata. Tetapi apa? Tetapi
dari lingkungan keterpukauan yang sebetulnya tidak bisa ditentukan. Yang dilihat itu bukan bagian dari dunia nyata. Jadi oleh karena seseorang tertarik, yang dilihatnya bukanlah objek yang nyata, hanya imajinasinya sendiri, pikirannya sendiri, khayalnya sendiri. Yang dilihat itu bukan dari kenyataan, tetapi dari lingkungan keterpukauannya. Jadi oleh karena tertarik, seseorang itu seperti mendapatkan sesuatu yang tidak ada, yang ada hanya di dalam pikirannya sendiri. Oleh sebab itu kita sering mendapatkan perkataan, ketakutan itu hanyalah halusinasi, bayang-bayang sendiri. Hantu itu adalah halusinasi, bayang-bayang ketakutan sendiri. Nah, itu sebetulnya semua tidak bisa ditentukan atau indeterminan. Nah, jadi dari semua ini merupakan sebuah teka-teki, maka Michel Blanchot juga memisahkan imaji dari makna dan menghubungkannya dengan kondisi mabuk. Imajinasi itu dapat dihubungkan dengan makna ketika kita tidak sadar. Ada makna di dalam ketidaksadaran kita karena kita ketentuannya, dan itu lebih kepada imajinasi, itu bayang-bayang sendiri, pemikiran sendiri, khayalan sendiri. Selanjutnya banyak yang berpendapat bahwa pengertian semacam ini tidak datang dari peristiwa melankolis fiktif. Jadi tidak datang dari karya melankolis fiktif. Pengertian ini bukan hanya pemikiran fiktif yang berpengaruh terhadap munculnya hal ini, tapi memang ada sesungguhnya di mana-mana, merupakan sebuah kenyataan. Oke, saudara, demikian juga tentang Allah. Kita sering mendengarkan kata-kata tentang karakter Allah. Sering orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan Allah itu tidak ada oleh karena dia hanya imajinasi manusia, khayalan manusia semata, seperti orang yang halusinasi. Nah, bagaimana menghadapi semacam hal ini? Ya, tentu harus ada bukti nyata bahwa dia bukan hanya karya fiksi, bukan sesuatu yang bersifat fiktif. Oleh karena itulah ada yang namanya sejarah. Dan sejarah mencatat di dalam catatan kehidupan manusia itu pernah hidup seorang manusia yang bernama Yesus pada abad pertama Masehi, dan dia dengan kehidupan seperti itu dituliskan oleh orang-orang yang mengetahui peristiwa demi peristiwa itu. Maka itulah manusia percaya kepada Yesus oleh karena ada tulisan-tulisan yang menjadi saksi. Dan tulisan-tulisan itu ada yang dikelompokkan sebagai Alkitab atau kitab suci. Namun di luar kitab suci itu masih banyak catatan-catatan sejarah yang dapat menjadi rujukan di mana memang ada manusia bernama Yesus. Dan Yesus itu dinyatakan di situ adalah Allah. Bagaimana dengan Allah sendiri? Nah, di sini pun ada catatan-catatan dari sebelum ditemukannya Injil itu. Ada juga catatan-catatan Taurat, catatan-catatan kitab Zabur, ada catatan-catatan kitab para nabi-nabi. Nah, itu semuanya bercerita tentang Allah. Allah yang diceritakan melalui Alkitab atau kitab suci.
Di mana dari kitab suci kita dapat mempunyai pengetahuan tentang Allah. Dan selebihnya ada ciptaan di sekitar, yaitu pada alam semesta. Dan alam semesta itu secara logika kita semuanya sudah paham. Ada sesuatu, pasti ada yang menciptakannya. Ada kursi, maka ada tukang pembuat kursi. Demikian juga alam semesta itu. Apakah logika semacam ini dapat diterima atau dapat dibantah? Mungkin Anda berpengalaman membantah tentang hal ini karena kenyataannya orang tidak pernah melihat Allah. Yang ada adalah roh. Bagaimana roh dapat melihat? Roh dapat lihat. Ya. Bagaimana roh dapat dilihat? Bagaimana roh dapat melihat? Ya, yang namanya roh segala sesuatu yang tidak dapat kita ketahui. Makanya dikatakan di dalam firman, di dalam Yohanes 3 ayat 16, seperti roh. Kemana angin bertiup, di situ anginnya tidak kelihatan. Tetapi ada pergerakan yang menunjukkan ada angin sebagai petanda. Ada angin, tanda. Ada daun bergerak, ada uap yang membumbung, ada awan yang berarak, ada air samudra yang beriak dan berombak. Itu adalah petanda adanya sesuatu yang menggerakkan. Itu ada angin. Semacam itu logika tentang adanya Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah dapat disinkronkan antara yang tertulis dengan logika kita semata. Dan itu menunjukkan bahwa ada suatu struktur yang sama dengan logika kita. Nah, oleh sebab itu, hal itu tidak bisa disebut sebagai sekedar halusinasi fiktif.